Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih kalau iman kita, uang jajan kita, sama kesehatan planet kita itu ternyata nyambung banget? Nah, hari ini kita bakal bedah ide keren di baliknya, ekoteologi dan gimana caranya kita bisa jadi penjaga muda bumi. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling sering kita rasain. Iya kan? Pernah nggak sih kamu ngerasa dikasih uang jajan berapapun, kok rasanya cepet banget habisnya? Kayak selalu kurang aja gitu. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Yuk kita cari tahu bareng-bareng, kenapa bisa begitu? Buat ngejawab itu, kita perlu mundur sedikit, terus bandingin dua dunia yang beda banget. Dunianya kakek nenek kita dulu, sama dunia kita sekarang. Percaya deh, perbedaannya tuh gede banget, dan disitulah jawaban kenapa kita sering ngerasa kere. Zaman dulu nih, kakek nenek kita itu hidupnya dekat banget sama yang namanya supermarket Tuhan. Kalau mereka lapar, ya tinggal jalan ke kebun atau ke hutan. Mau pisang, ambil. Mau singkong, ambil. Semuanya gratis, seger, dan pastinya alami. Coba bandingin sama kita sekarang. Kalau lapar, kita perginya kemana? Ke minimarket. Beli snack, beli minuman botoran. Semuanya harus bayar. Jadi sumber makanan kita itu udah geser. Dari alam yang gratisan ke toko yang semuanya pakai duit. Nah, ini dia nih akar masalah yang kita ngerasa bokeh itu bukan karena uang kita sedikit, tapi karena kita sekarang harus membeli apa yang dulunya gratis dari alam. Setiap Rp1.000 yang kita keluarin buat jajan, itu artinya Rp1.000 yang nggak bisa kita tabung. Dan ternyata, ya pergeseran dari supermarket Tuhan ke minimarket ini ngebuat sebuah jebakan. Jebakan yang nggak cuma nguras dompet, tapi juga ngerusak planet kita pelan-pelan. Coba deh lihat, sebagian besar uang jajan kita larinya kemana? Buat jajan dan minum kan? Akibatnya, yang bisa ditabung cuma sedikit banget. Kita jadi kejebak di siklus yang gitu-gitu aja. Dapat uang, dihabisin buat jajan, terus ngerasa kurang lagi. Dan setiap jajanan yang kita beli itu punya biaya tersembunyi, nggak kelihatan di harganya. Tiap bungkus snack, tiap botol minuman itu bakal jadi sampah plastik. Sampah abadi yang butuh ratusan tahun buat hancur. Tanpa kita sadar, jajan kita itu lagi numpuk masalah gede buat bumi. Oke, jadi poin paling pentingnya di sini. Sebagai orang yang beriman, peran kita di bumi ini tuh beda banget. Bukan cuma jadi konsumen atau jadi perusak, tapi jadi sesuatu yang jauh lebih mulia. Dalam ajaran agama kita ini ditugaskan sebagai khalifah. Artinya apa? Penjaga, pengelola, pemimpin di bumi. Ini amanah yang besar banget. Dan perintahnya jelas, jangan bikin kerusakan di bumi yang udah diciptakan dengan begitu sempurna. Tapi, coba kita jujur, apa yang kita lakuin? Kita tebangin hutan, kita keruk gunung, kita penuhin sungai sama sampah. Kita malah melakukan kebalikan dari tugas kita. Ini bukan lagi soal isu lingkungan biasa, ini soal kegagalan kita ngejalanin amanah dari Tuhan. Nah, inilah intisari dari ekoteologi. Waktu ada banjir atau tanah longsor, itu bukan cuma takdir. Itu adalah respons alamiah dari sistem bumi yang kita rusak. Alam, dengan caranya sendiri, lagi ngejawab semua perbuatan serakah kita. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Gimana cara kita keluar dari jebakan ini? Jawabannya ada di perubahan cara kita berpikir. Coba deh, kita lihat contoh jebakan konsumen ini. Ada petani, dia punya tanah sendiri, tapi dia dipaksa beli benih dan pupuk dari perusahaan. Begitu panen, hasilnya habis cuma buat bayar utang beli benih sama pupuk tadi. Dia kerja keras di tanahnya sendiri, tapi yang kaya malah perusahaan besar. Solusinya ada di sini. Kita harus ubah pola pikir kita. Dari mentalitas konsumen yang cuma bisa beli dan minta, jadi mentalitas pencipta yang bisa membuat. Dari yang nanya, beli di mana ya? Kita mulai nanya, gimana ya cara bikinnya sendiri? Inilah kunci kemandirian. Dan ini bukan cuma ide besar yang ngawang-ngawang loh. Ini adalah sesuatu yang bisa langsung kamu mulai sekarang juga dari hal paling kecil di sekitar kamu. Misi pribadi kamu sebagai penjaga bumi dimulai hari ini. Yuk, kita bandingin langsung. Jajanan pabrik kita harus beli, ninggalin sampah abadi, dan uang kita lari ke orang kaya. Sekarang pisang dari kebun sendiri, gratis. Sampahnya jadi pupuk buat tanah, dan hasilnya bikin keluarga kita mandiri. Jelas kan pilihan mana yang lebih cerdas dan lebih bertanggung jawab? Sekarang, coba kita berhenti sejenak. Renungkan pertanyaan ini. Dari semua pilihan yang kamu buat hari ini, makanan yang kamu makan, sampah yang kamu buang, kalau seandainya bumi bisa ngomong langsung ke kamu, kira-kira dia bakal bilang apa? Makasih ya, atau aduh sakit. Jadi ini bukan akhir dari pembahasan kita,
Tapi justru ini adalah sebuah awal, panggilan buat kita untuk bertindak. Misi pertamamu sebagai penjaga muda bumi itu nggak perlu nunggu besok. Misi itu dimulai dari pilihan yang kamu ambil sekarang juga.